warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memaparkan tentang hasil pelatihan kemarin ya, yaitu tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Mengapa perlu pembelajaran mendalam? Ya, karena di sini siswa harus ada keterlibatan, yang artinya guru membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, berkesadaran. Guru lebih membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajaran yang aktif, termotivasi secara intrinsik untuk belajar serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu memuliakan. Guru dan peserta didik lebih saling menghargai dan menghormati potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pengembang budaya belajar. Guru lebih dapat mengembangkan kreativitas dan berinovasi dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Yang kelima, pemanfaatan teknologi digital. Guru dan peserta didik lebih dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan efisiensi dan efektivitas pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Yang terakhir yaitu multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan, yaitu guru dan peserta didik lebih dapat menerapkan multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang apa itu pembelajaran mendalam? Di sini ada definisi dari pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam di sini yaitu pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama ada berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, atau bisa disingkat untuk memudahkan bisa disingkat dengan BBM ya. Prinsip dari pembelajaran mendalam yaitu berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Jadi di dalam pembelajaran mendalam ketika di kelas harus ada 3 prinsip ini. Ada berkesadarannya, ada bermaknanya, dan ada menggembirakannya. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan berkesadaran itu yang bagaimana? Berkesadaran itu yaitu pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri peserta didik, memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Jadi di dalam pembelajaran berkesadaran, siswa dituntut untuk lebih aktif ya, lebih aktif, terus lebih termotivasi lagi ya si anaknya itu. Yang kedua, pengertian dari bermakna yaitu peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, mengembirakan. Apa itu mengembirakan? Mengembirakan yaitu pembelajaran yang mengembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik merasa dihargai atas keterlibatan dan kontribusinya pada proses pembelajaran. Peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Jadi di dalam kelas itu mengembirakan itu si anak itu dituntut untuk
apa untuk menyenangkan ya. Di kelas itu guru harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Di dalam pembelajaran mendalam ada olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Maksud dari olah pikir di sini yaitu proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal, budi, dan kemampuan kognitif, seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Itu termasuk ke dalam olah pikir. Yang kedua, olah hati, yaitu proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Itu masuknya ke dalam olah hati. Di dalam olah hati itu harus ada nilai-nilai moral, spiritual, dan budi pekerti. Yang ketiga, olah rasa, yaitu proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan, estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Yang keempat yaitu olahraga. Olahraga merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Nah, di dalam pembelajaran mendalam terdapat 8 dimensi profil lulusan. Kalau yang di kurikulum Merdeka kemarin dimensi profil pelajar Pancasila, sekarang dirubah menjadi dimensi profil kelulusan yang isinya yaitu keimanan dan ketakwaan, kewargaan, kreativitas, penawaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, di sini masih pengalaman belajar ya, pengalaman belajar yang tadi prinsip pembelajaran yang tiga itu yang disingkat dengan BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di sini ada kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran diantaranya yaitu praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemahaman digital. Nah, ini di pemaparan dari 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kewargaan, individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, manfaat, aturan, dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan berkelanjutan kehidupan, lingkungan, dan harmoni antar bangsa dalam konteks kebinekaan global. Yang ketiga, penalaran kritis, yaitu individu mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, kreativitas, individu mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Yang kelima, kolaborasi, individu mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Yang keenam, kemandirian, individu mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif mengatasi hambatan. Yang ketujuh, kesehatan, individu memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan, kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Dan dimensi yang ke-8 terakhir yaitu komunikasi, yaitu individu mampu memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan.
sini ada contoh-contoh dari berkesadaran. Berkesadaran itu yang bagaimana? Berkesadaran itu kenyamanan, fokus, konsentrasi, terus kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan, keterlibatan peserta didik, terus keterbukaan terhadap introspeksi baru, dan rasa keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman. Itu contoh dari berkesadaran. Sekarang bermakna. Bermakna itu bagaimana? Bermakna itu konseptual atau relevan dengan kehidupan nyata. Terus keterlibatan peserta didik berperan dalam memecahkan masalah, isu terdekat di kehidupan nyata. Terus keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru. Keterkaitan dengan bidang ilmu lain dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, mengembirakan itu seperti apa? Contoh mengembirakan itu di dalam kelas contohnya yaitu lingkungan pembelajaran yang interaktif. Jadi ada apa ya interaktif komunikasinya satu sama lainnya antara guru dan siswa. Nah itu interaktif ya. Aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu. Jadi harus digali ya gitu, terus digali gitu ya. Terus harus menginspirasi juga. Terus harus ada tantangan untuk siswa yang memotivasi. Tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment. Terus memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat dan perkembangannya. Nah di sini di dalam pengalaman belajar ada prinsip pembelajaran, ada juga pengalaman belajarnya. Pengalaman belajarnya itu diantaranya ada memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Memahami yaitu siswa aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dan berbagai sumber dan konteks. Yang kedua, mengaplikasi yaitu pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Yang ketiga, merefleksi yaitu proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dan tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Tahap refleksi melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri. Di dalam pengalaman belajar memahami di sini ada 3 ya, yaitu pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Di dalam pengalaman belajar mengaplikasi diantaranya ada pendalaman pengetahuan, karakteristik, dan contoh. Di dalam refleksi ada regulasi diri, ada karakteristik, dan ada contoh. Di dalam pembelajaran mendalam ada kerangka pembelajaran. Pembelajarannya itu terdiri dari 4 kerangka pembelajaran. Yang pertama, praktik pedagogis, yaitu strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang otentik. Yang kedua, kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan
lingkungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran menekankan integritas antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagai ide, sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Yang keempat yaitu pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Yang terakhir, satu lagi, praktek pedagogis. Praktek pedagogis, pembelajaran mendalam dapat dilaksanakan menggunakan berbagai praktek pedagogis dengan menerapkan 3 prinsip, yaitu kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran itu terdiri dari lingkungan sekolah, lingkungan luar. Kalau lingkungan sekolah terdiri dari kepala sekolah, pengawas, guru, dan peserta didik. Kalau lingkungan luar sekolah, contohnya MGP, mitra profesional, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, lembaga pendidikan, media, dan lainnya. Untuk masyarakat, ada orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan atau budaya, dan sebagainya. Lingkungan pembelajaran yang mendukung yaitu budaya belajar, optimalisasi ruang fisik, dan pemanfaatan ruang virtual. Pemanfaatan digital, contohnya perencanaan pembelajaran, merancang dan mengelola kelas digital, manajemen perencanaan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran sinkronus, kolaborasi dari pembelajaran asinkronus, laman sumber belajar, perpustakaan digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial, video edukasi, multimedia interaktif, simulasi dan animasi, gratifikasi, dan kuis, serta sumber lainnya. Asesmen pembelajaran diantaranya pembuatan tes otomatis, evaluasi originalitas dan kualitas tulisan, tes formatif berbasis interaktif, pemanfaatan kecerdasan artifisial, pengolahan portofolio digital, dan sebagainya. Di sini ada transformasi peran guru dalam ekosistem PM atau pembelajaran mendalam. Di sini ada guru sebagai aktivator, ada guru sebagai kolaborator, dan ada guru sebagai pengembang budaya belajar. Peran guru dalam pembelajaran mendalam sebagai aktivator yaitu guru menstimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kriteria kesuksesan pembelajaran. Guru sebagai kolaborator, guru membangun kolaboratif inquiry dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, mitra profesi, dan dudika dalam mitra lainnya. Guru sebagai pengembang budaya belajar yaitu guru memberikan kepercayaan dan peluang mengambil resiko kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan mengenai pembelajaran mendalam. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Acara saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.